Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nisa di 19. Ya, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ini yang garis merah ini menjadi sebuah kaidah penting untuk kita bermuamalah dengan orang lain, terutama dengan bahkan bermuamalah dengan diri kita sendiri, pada Allah dan kepada siapapun, termasuk yang paling pokok karena temanya ini suami istri, maka kita bawa ke situ. Ya, fa asa an takrahu syai'a, bila kamu tidak menyukai mereka, ya maka di sini disuruh memiliki sebuah ketabahan dengan memiliki sabar. Obat sabarnya adalah kita yakini wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi yang kita tidak suka itu, yang masalah itu, yang kita tidak puas yang ada dirinya, sedang masalah menimpa kita dengan berdua itu, sedang Allah memperlihatkan fihi khairan katsiran. Jadi suruh menabung pikiran-pikiran positif, berprasangka baik, dan optimis melihat bahwa di balik masalah ini, yang ketika kita retak, ada masalah, ada problem, kita harus diajari wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sedang Allah mempersiapkan gelombang yang lebih baik di belakangnya. Tapi dibutuhkan sementara sekarang sabar saya dulu menerima. Nah, untuk bisa paham ini tidak bisa dipisahkan dengan pengantarnya dari awal itu. Yang kita baca, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi kalau sudah menemukan panggilan seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, kata para ulama, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti berita baik. Pasti berita baik. Setiap ada info ya ayyuhalladzina amanu, di belakangnya itu kebaikan. Kenapa? Karena pasti di belakangnya itu kalau bukan awamir, pasti nawahi. Kalau bukan nawahi, al-irsyadat. Awamir perintah supaya kita menuju ke situ. Nawahi untuk larangan kita menjauhi itu. Atau sekali irsyadat, petunjuk untuk mencapai. Dan tujuannya itu semua lisalahil ibad. Kebaikannya hamba itu yang mendapatkan informasi duniahum, untuk dunia mereka, wa ukhrahum, untuk akhirat mereka. Jadi semua informasi ayyuhalladzina amanu pasti itu baik. Pasti baik. Stabillah para ikhwah wa akhwati fillah, setiap menemukan ya ayyuhalladzina amanu, berita gembira. Maka gembiralah ketika menemukan ya ayyuhalladzina amanu, pasti itu baik. Nah, di sini la yahillu lakum, tidak dihalalkan bagimu, itu haram, tidak boleh, dilarang ini. Apa itu? Antarisun nisa karhan, untuk mewarisi wanita itu dengan dalam keadaan karha, dalam keadaan dia tidak suka, dalam keadaan terpaksa. Jangan menjadikan wanita itu sebagai warisan atau mewariskan dengan cara yang tidak baik, cara yang tidak terpuji. Ingat ya ikhwan, bahwa di antara daftar yang berhak menjadi ahli waris pada diri kita, ya, karena ada namanya hubungan nasab. Hubungan nasab itu ke atas, ke bawah, ke samping, samping kanan,
samping lurus. Itu yang berhak mempusakai kita. Kan kalau warisan itu selalu tunjuk di bawah. Siapa di bawah? Anak tak, cucu tak. Itu yang berhak mewarisi kita. Atau ke atas, ibu, bapak, atau di atasnya ibu, bapak, kakek, nenek. Ke samping, inilah suami istri. Dan tiga-tiganya ini selalu ashabul furud, selalu dapat bagian. Ya, karena itu disebut antarisun nisa. Antaris ini mewarisi, mempusakai, karena pasangan hidup itu saling mempusakai, saling mempusakai. Itulah hebatnya Pak, karena dia tidak ada hubungan darah, dia tidak ada hubungan kekeluargaan, hubungan nasab, tapi bisa saling memberi. Di situ hebatnya pernikahan itu. Ya, yang lainnya itu hubungan nasab dengan darah kita, tapi untuk pendamping hidup bukan. Tapi dia saling mewarisi, bahkan yang paling pasti selalu dapat itu. Ya, pasti selalu dapat. Nah, di sini jangan kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Maksudnya bagaimana? Ya, dulu di masa jahiliyah, ini warisan jahiliyah yang Nabi atau Allah hapus dengan masuknya Islam. Di awal-awal Islam Pak, dipraktekkan Islam ini masih ada yang begitu. Sampai ada suatu saat ada seorang istri meninggal suaminya. Kebiasaan pada saat itu, kalau ada yang meninggal suaminya, itu jahiliyah, perempuan itu dikasih semacam pakaian oleh keluarganya si laki-laki. Dikasih semacam pakaian. Apa fungsinya? Pasiko, ditakoi. Karena itu si perempuan berhak ditahan oleh keluarganya laki-laki. Apakah anak laki-lakinya? Apakah saudara laki-lakinya? Itu pergi kasih itu perempuan istrinya yang meninggal tadi, dikasih semacam pakaian, tanda bahwa saya yang mau sama kamu. Coba bayangkan Pak, jeleknya itu di masa jeli itu. Kalau ada meninggal istri tak, itu anak tak, apakah anak tiri tak, itu nanikai kembali itu ibu tirinya, nanikai kembali iparnya. Itu di masa jahiliyah. Itu namanya, padahal perempuan belum tentu mau. Nah, pernah suatu saat perempuan ini melarikan diri, melapor sama Rasul. Saya tidak mau sama dia, baru mau ke anak kawinnya. Dia tidak mau. Maka turunlah ayat ini. Jangan engkau mempusakai wanita dengan cara paksa. Jadi perempuan itu bersyukurlah kepada adanya Rasulullah SAW, karena salah satu perkara jahiliyah yang dihapus adalah ini yang pertama, ini hak wanita yang terlindungi. Dulu malah perempuan dijadikan barang pusaka, warisan dari bapaknya. Nah, jangan kau mewarisi perempuan itu dalam keadaan terpaksa. Wala ta'duluhunna, jangan kau bikin susah dia. Jangan bikin susah dia. Untuk apa? Litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Jangan kau bikin susah itu istri-istri kalian, lalu dengan bermaksud engkau ingin mengambil apa yang telah engkau berikan sebelumnya, yakni mahar. Terutama laki-laki yang belum lunas maharnya, kan bisa dicicil Pak, itu mahar bisa dicicil. Cuma di masyarakat kita itu kan
Tidak pernah kita dengar bilang saya nikahkan engkau dengan mahar dicicil selama 3 tahun. Tidak pernah, itu boleh saja kan. Tapi meskipun faktanya tidak pernah diucapkan, tapi banyak tonji laki-laki cicil itu uang panai, uang mahar sama perempuan itu dia cicil juga di tempat lain. Banyak kasus Pak. Bahkan belum habis cicilannya itu, nah cerai itu poin. Ada yang banyak kasus. Ada karena pernah berhubungan dengan saya. Saya ambil kangi motor. Saya ambil kangi motor karena saya ambil motornya untuk dia pakai apa? Untuk dipakai menikah. Sekalinya saya tagih, tiba waktunya pembayaran motor, bilang apapun motor hilang tong, istri hilang tong. Cicilannya kan Nabi Musa cicil itu 8 tahun, ada yang 10 tahun kan, itu uang mahar. Jadi mahar boleh dicicil, boleh. Iya, bahkan uang mahar yang belum ditentukan lalu terjadi perceraian kan ada fanisme, dikasih pulang 1/2 yang sebagaimana pembahasan kita yang lalu. Jadi bisa dicicil. Nah, jangan kau bikin susah itu istrimu, jangan carikan gara-gara, jangan carikan masalah, tuduhan ini, supaya dia melepaskan diri dari dirimu. Dia dituduh ini supaya apa? Dia minta cerai. Begitu minta cerai, otomatis utang mahar kita yang belum lunas sama dia, maka dia tebus. Karena ya perempuan yang minta cerai bukan talak namanya kan, namanya khulu. Kalau dia minta cerai sama suami, maka itu artinya apa? Dia yang membayar. Dia membayar. Nah, yang begini ini kadang ada laki-laki curang. Ada laki-laki curang, yakni dia bikin tuduh istrinya macam ini begini supaya apa? Nah, lepaskan istrinya dari ikatan dirinya. Nah, termasuk jika sudah banyak hartanya yang sudah didapat sama-sama, ya dia mau lepas. Dia mau lepas supaya dia tidak dapat istri itu dari harta-harta yang dia kumpulkan atas nama cerai. Nah, jadi jangan kau bikin susah itu istrimu, ya hanya karena ingin engkau ingin mengambil hartanya atau sebagian dari apa yang kau berikan, yakni mahar yang belum lunas. Ya, kau mau ambil kembali maharmu yang telah kau berikan. Ya, wa nauzubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan kita ini bisa paham sama maknai bahwa menurut ayat ini berarti ada memang tipe pasangan itu suka cari masalah pasangannya, suka mencari masalah pasangannya. Mungkin karena tidak puas pada satu pasangan, pada satu hal, pada satu sisi, sehingga dia berusaha bagaimana supaya cepat terbongkar, bagaimana supaya cepat bisa hilang dari, dia tidak menjadi lagi pasangan hidupnya.